paling bagus adalah dengan tadi by example. Leader by example. Kita mendidik mitra kita by example, yaitu dengan contoh. Bisnis ini bukan bisnis motivasi, tapi bisnis ini inspirasi. Bukan bagaimana menyemangati mitra kita dengan kata-kata kita, tapi dengan tindakan nyata. Ya, calon mitra kan yang saya lakuin pertama, saya nggak akan berhenti sponsor, itu mindset saya sebelum saya place out. Itu poin utama. Dan pertama, saya nggak akan pernah berhenti sponsor kalau misalkan belum place out. Yang kedua, saya pasti yakin siapapun yang saya presentasi pasti join, walaupun ada penolakan, tapi yang saya yakinin pasti join. Kenapa? Biar saya mau follow up. Kalau misalkan saya yakin ditolak, maka tingkat follow up kita akan dikit. Kadang-kadang malah kita sakit hati lah, baper lah. Karena apa? Kita yakin ditolak, bukan yakin join. Jadi mindsetnya dulu. Pertama, saya nggak akan pernah berhenti sponsor sebelum place out. Yang kedua, saya yakin siapapun yang saya presentasi pasti join. Yang ketiga, saya yakin setiap mitra yang ada di tim saya pasti jalan. Walaupun pasti faktanya lebih banyak yang mati ketimbang yang jalan. Tapi setidaknya saya bisa memaksimalkan. Jadi siapapun pasti saya follow up. Intinya tingkat keyakinannya oke. Jadi ngeyakinin mitra buat jalan, tambah gas. Ngeyakinin calon mitra buat join, lebih oke. Karena kita yakinnya gitu. Keyakinan kan doa. Bagaimana supaya mitra kita melakukan seperti apa yang kita lakuin, kan intinya. Dia bisa closing, bukan hanya sekedar aktif, tapi produktif. Nah, hal yang paling penting berarti kita harus by example. Jadi pastiin kita inspirator dia. Akhirnya dia terinspirasi buat sama seperti kita. Kenapa pasangan bisa jalan? Padahal kebanyakan mitra baru kan nggak mungkin bisa presentasi. Nggak mungkin bisa ngeyakinin. Saya yang presentasi di awal. Dan saya broadcast. Ketika mitra ada yang presentasi sendiri, saya yang follow up. Ketika ada yang masuk ke grup calon mitra, saya simpan kontaknya, saya DM sendiri. Saya nggak nunggu. Nggak nunggu mitra saya yang kenalin. Karena mungkin dia pikir sibuk atau apa. Yang penting gimana saya bisa nge-save semua. Karena saya yakin yang pertama, saya nggak akan pernah berhenti sponsor. Yang kedua, siapapun calon mitra ketika saya presentasi pasti join. Yang ketiga, siapapun itu mitra di bawah saya pasti jalan. Kenapa? Karena saya total banget bantu mereka. Tahu nggak? Makanya di bulan kelima udah Pajero, bulan keenam udah place out. Sekarang yang udah Pajero, place out, ngerasain place out sehari aja susah. Dulu saya Pajero, place out nggak berhenti place out itu pas corona, tapi nggak lama, cuma berapa bulan naik lagi place out lagi. Kenapa kita nggak tahu permasalahan si downline kita, kekurangannya apa? Karena kita nggak nyentuh bawahnya. Kita nggak tahu nih kesalahan prospek mitra kita kalau kita nggak nyentuh calon mitranya. Kita bisa tahu total, kita yang bisa ngajarin kalau seandainya kita tahu permasalahannya. Kalau misalkan dia ngungkapin sendiri belum tentu semuanya diungkapin. Nah, tapi kalau kita terjun ke bawah, akhirnya tahu, oh pantasnya belum closing. Cara follow up-nya kayak gitu sih. Oh pantasan belum closing. Cara presentasinya kayak gitu sih. Jadi tahu kan? Karena kita nyentuh calon mitranya langsung. Kenapa sih mitra-mitranya nggak jalan? Karena nyentuh bawahnya. Akhirnya tahu, oh leadernya selalu egois, selalu apa. Jadi tahu problem masing-masing. Nah, hanya penting untuk nyentuh sampai bawah. Kalau bisa by example. Kalau misalkan hanya sekedar teori, pasti capek. Karena kita nggak akan tahu permasalahan sebenarnya apa. Sampai akhirnya kita terjun sendiri. Ada namanya Putri, usia 21 tahun. Timnya Pak Erdi. Datang di sini ngobrol. Kang, saya udah bantu total jaringan saya. Saya presentasi, bantu ke sana ke sini. Nah, jadi ketika ada calon mitra, saya yang presentasi dan sebagainya. Tapi mitra saya down. Prospek udah oke, makanya bisa closing kan, makanya bisa punya jaringan, berarti prospek udah bagus. Nah, berarti permasalahan bisa jadi di follow up. Saya tanya, siapa yang follow up? Ketika kamu bantu presentasi, siapa yang follow up? Mitramu atau kamu? Ya mitra. Ya wajar dia nggak berbonus. Enaknya bisnis network tuh hanya ngundang aja bisa dapat bonus. Dengan catatan kita yang presentasi, kita yang follow up. Harusnya Putri yang follow up. Oh gitu kan, harusnya saya yang follow up ya. Iya. Tugas mitra baru tuh cuman gitu, kenalin, mendengar, dapat bonus. Hingga akhirnya karena sering melihat, mendengar, bisa presentasi sendiri. Ketika mitra udah bisa presentasi, tetap kita yang follow up. Akhirnya closing, baru nanti diajarin follow up. Paham nggak? Bertahap. Ada mitra masukin ke grup, pasti dia kalau masukin ke grup calon mitra, dulu ya belum ada yang udah dipresentasi, ada yang belum.
Ya saya set kontaknya, saya kontak langsung, udah dijelasin apa aja, saya bantu follow up. Ada yang udah dipresentasi, terus bagaimana, tertariknya, tertarik, niatnya kapan mau gabung, ini kendala modal. Jadi kita tahu ngegali kan tahu semua permasalahan jaringan, tahu permasalahan mitra ketika kita terjun langsung. Makanya kunci di multi level marketing, keahlian yang harus kita pegang pertama jago presentasi tadi, jago closing. Makanya harus terjun. Yang kedua jago ngedidik. Ngedidiknya by example. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ilmu, tapi by example.